Lu tahu gak sih, di komentar pas gue live stream, atau bahkan sama saudara-saudara dan teman-teman gue yang gak tahu gitu, sering banget gitu ya, gue ditanyain, Der, kuliah gimana? Der, lu nge-YouTube sambil kuliah gak capek emang ya? Dan yang paling parah tuh ya, kalau salah satu saudara gue yang gak tahu gue nge-YouTube bilang ke gue, wah udah lama gak ketemu, udah semester berapa kuliahnya? Ambil jurusan apa? Dan setiap kali dia nanya gitu ya, gue tuh harus kayak mikir keras gitu buat bohongnya. Kemarin gue bilang gue masuk kuliah 2019. Berarti kalau sekarang 2022 dan 1 tahun 2 semester, gue seharusnya semester... Daryl. Dan meskipun udah gue kasih tahu juga ya kalau gue DO, pasti ada aja gitu teman atau saudara yang nanya, lah kalau lu DO kuliah, lu sehari-hari ngapain dong? Gabut aja gitu? Ya enggak dong. Kan gue main Genshin Impact, sponsor video ini. Genshin Impact itu game petualangan open world gratis yang bisa kalian mainin di banyak platform. Punya PS? Bisa main Genshin di PS. Gak punya PS? Bisa mainin di komputer. Gak punya komputer? Bisa mainin di HP. Alexander Graham Bell itu dulu nemuin telepon buat main Genshin, guys. Itu fakta itu. Kalian bisa cek sendiri deh. Ditambah lagi, semua platform ini tuh bisa main bareng karena Genshin itu bisa cross platform. Jadi kalian yang main di HP bisa main co-op bareng sama teman kalian yang main di PS atau di komputer. Kalian no lab dan gak punya teman buat main bareng? Gak punya temen ya. Sama sih. Di Genshin, karakter kalian bisa pakai salah satu dari 7 elemen yang ada, termasuk elemen yang baru, yaitu Dendro. Dan 7 elemen ini bisa saling bereaksi, guys. Contohnya tuh kayak, kalau kalian mau ngelewatin air, kalian bisa pakai karakter dengan elemen Cryo untuk ngebekuin air di atasnya supaya kalian bisa jalan. Wow, teknologi. Dan reaksi-reaksi elemental seperti ini tuh nanti bakal jadi cara kalian buat nyelesain banyak puzzle-puzzle dan tantangan di game. Apalagi, kemarin-kemarin tuh baru rilis region baru, yaitu Sumeru. Region misterius dengan lingkungan hutan tropis dan padang gurun yang nyimpen banyak cerita dan teka-teki. Dan itu cuma salah satu dari 7 region di Teviat yang bisa kalian jelajahin. Lengkap dengan teka-teki, cerita, karakter, dan misteri yang unik di setiap regionnya. Ditambah lagi dengan update baru 3.1 ada 2 karakter baru, yaitu Candace, karakter bintang 4 dengan perisai dan tombak. Dan ada Sino, karakter bintang 5 dengan elemental burst yang sangatlah wow. Dan ada juga reset 100% bonus bagi kalian yang ingin top up. Tapi bagi kalian yang free to play, gak usah khawatir karena Genshin juga ngadain event-event baru dengan rewards untuk kalian. Seperti Path of Gleaming Jade yang akan memberikan kalian 10 intertwine Fate. Dan kalian juga bakal dapat 1600 primogem dari mail secara gratis dan tinggal login doang. Dan selain semua dan event baru itu tadi, Genshin Impact juga akan ngerayain acara Endless Journey di stasiun kereta Sudirman. Jadi bagi kalian yang suka transit pakai kereta, dimulai dari tanggal 26 September, kalian bisa datengin stasiun kereta Sudirman untuk ngeliat dan ngerayain memori player-player Genshin Impact dari seluruh dunia. Tapi jujur loh guys, dari sebelum disponsorin juga gue sebenarnya udah lama loh main Genshin. Kalian kalau misalnya ngeliat channel gaming gue tuh kayak gue udah main Genshin tuh dari lama banget gitu. Jadi ya kalau misalkan kalian pengen download, kalian bisa pakai link di deskripsi atau pin komen. Dan kalau kalian pakai link download yang udah gue kasih, itu tuh bakal bener-bener ngebantu dan nge-support channel gue banget. Dan gue bener-bener rekomen banget sih, gamenya seru sih sumpah. Dan oke, balik ke videonya. Jadi di video ini gue mau jujur. Bukan sama saudara gue, tapi sama kalian. Seperti yang kalian udah baca lah ya di judulnya, gue drop out kuliah. Dan sebelum gue lanjut, gue mau disclaimer sepenuh-penuhnya disclaimer dulu. Ini tuh denger ya, ini tuh pengalaman dan keputusan hidup gue yang 100 juta persen pasti bakal beda sama pengalaman dan keputusan hidup yang nanti harus lu ambil. Jadi jangan denger nih ya, serius gue. Jangan karena gue ngelakuin ini jadi alasan buat kalian buat ngelakuin hal yang sama atau serupa. Karena kondisi kita beda, keinginan kita beda, dan konsekuensi dari keputusan kita juga pasti beda. Jadi, di akhir tahun 2020, gue drop out kuliah. Apa alasan gue drop out kuliah? Jawaban pendeknya sih karena YouTube. Dan jawaban panjangnya, ya ntar gue bakal ceritain. Jadi gue lulusan SMK, dan gue kuliah di kampus swasta jurusan bisnis digital. Sebenarnya kampus gue tuh nggak jelek ya, tapi tuh juga bukan kampus kayak ITB atau UI yang kalau misalkan orang lain denger lu kuliah di sana tuh ya, reaksi mereka tuh langsung kayak,
Wah. Kalau misalnya kampus gue sih biasanya orang reaksinya tuh kayak, oh kampus yang di sono bukan. Jadi ya gak jelek sebenarnya kampus gue, cuman ya gak wow banget juga. Gue tuh sebenarnya mulai nge-YouTube udah dari pas gue pengen lulus SMK ya. Cuman YouTube gue tuh kayak baru mulai jalan awal-awal gue kuliah semester 2-an seinget gue. Awal-awal tuh kayak oke lah, keren, subscriber gue jadi puluhan ribu, banyak yang komentar di YouTube gue, dan gue juga dapat AdSense dan endorse. Dan awal-awal tuh kayak kecil banget duitnya, tapi ya lumayan lah, intinya bisa bantu orang tua bayar kuliah dan juga bisa buat jajan dikit, bisa lah. Dan waktu ini tuh gue masih belum ada niatan sama sekali buat DO kuliah. Rencana hidup gue tuh ya masih kuliah, lulus, cari kerja, cari istri, hidup bahagia selamanya. Dan ini YouTube emang cuman kayak kerjaan sampingan lah buat iseng-iseng dan hobi sekalian. Enggak kayak sekarang sih rencana hidup gua. Kalau misalnya sekarang tuh kuliah, drop out, nge-YouTube, miara ikan hiu, ngejomblo, terus nangis 2 jam di atas kasur tiap malam. Kok jadi begini ya? Ya, sedikit berubah lah rencananya, sedikit berubah. Tapi tuh makin lama ya, YouTube gua kan kayak makin naik gitu. Dan gua mulai jadi mikir gitu, ini kok jadi lumayan juga ya YouTube gua. Penghasilan gua mulai naik meskipun masih kecil. Terus gua juga dapat koneksi dan kenalan gitu kan sama YouTuber-YouTuber lain. Dan udah mulai kayak berkembang lah YouTube gua. Cuman ya lagi-lagi gua belum pengen DO. Sampai suatu saat ini tuh kayak pas lagi ujian akhir semester 2 di kampus gua. Seinget gua sih ya, di kampus gua tuh ujian akhirnya tuh sebenarnya bukan ujian ya, cuma lebih kayak tugas sih, tugas akhir gitu. Dan waktu itu semua mata kuliah gua kayak ngasih tugas akhir barengan. Kita disuruh bikin laporan, karya, atau enggak kayak project gitu. Tapi untung sih kita dikasih waktunya tuh kayak agak panjang, dikasih kayak 6-7 mingguan gitu seinget gua. Jadi tuh kayak pas pertengahan semester kita udah dikasih tahu tugas akhirnya apa dan bisa langsung dikerjain. Teman-teman gue sih kayak langsung pada ngerjain ya, dan gue juga mulai kerjain dikit-dikit. Cuman karena waktu itu gue kuliah sambil nge-YouTube, jadi sibuk gue tuh ekstra gitu. Awal-awalnya sih kayak masih bisa gue atur. Gue kan bawa laptop ke kampus, jadi pas istirahat tuh gue bisa kerjain video dikit-dikit di perpustakaan gitu. Tapi makin deket tanggal kalender gue sama deadline tugasnya, makin deket juga hidup dan kesehatan gue sama Yang Maha Kuasa. Tiap hari gak ada bolos, gue jadi Batman begadang terus, ngerjain laporan, ngerjain tugas, ngedit video. Itu kan bapak gue punya toko sembako ya. Kopi di warung itu tuh abisnya sama gue gitu, bukan gara-gara kejual guys. Sehari tuh gue bisa cuma tidur kayak 3 atau 4 jam. Kopi paling banyak tuh bisa sampai 4-5 gelas gitu sehari. Makanan gue tuh 50% mie instan dan 50%-nya lagi tuh mie instan juga, tapi pakai kuah. Ini tuh pokoknya masa-masa gue nggak sehat banget. Ditambah lagi waktu itu kan gue lagi ngerjain video yang ini, video terpanjang gue waktu itu 15 menit. Dan ini tuh dulu gue ngerjain waktu belum ada asisten yang ngebantu gue gambar sekarang. Dan ini tuh video sampai delay lebih dari 3 atau nggak 4 kali gitu seinget gue. Pokoknya tuh sampai 1 bulan lebih gue baru bisa upload. Dan gue tuh itu stres parah sumpah. Soalnya kalau lu nggak tahu, seorang YouTuber kalau udah lama gak upload, ya kebanyakan YouTuber sih, ini mungkin nggak berlaku sih buat Agung Hapsah, tapi kebanyakan YouTuber kalau udah lama nggak upload itu tuh algoritmanya pasti ikutan turun. Jadi ntar video lu kayak nggak direkomendasiin lagi lah segala macam. Dan sekalinya algoritmanya udah rusak, itu tuh kayak susah gitu benerinnya. Waktu itu kan YouTube gue kayak baru-baru naik gitu ya. Dan lu bayangin deh, lu ngeliat sesuatu yang udah lu kerjain capek-capek, dan itu tuh akhirnya setelah lu kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Tapi karena kesibukan dalam hidup lu, jadinya lu nggak bisa fokus ke situ, dan lu ngeliat dengan mata kepala lu sendiri hal yang udah lu capek-capek tumbuhin itu tuh layu dan mulai mati gitu. Saking stresnya tuh ya, gua tuh dulu kasih nama file tugas gua pakai kata-kata yang sedikit kurang formal gitu. Jadi ya seenggaknya setiap kali gua ngebuka filenya tuh ya, gua tuh ngeliat namanya terus kayak jadi ya seenggaknya gue ada sedikit kesenangan juga lah. Tapi tuh ini kayak pedang bermata dua sih. Soalnya ada satu kerja kelompok yang gue lupa ganti namanya gitu. Abis selesai gue kerjain kan, gue udah capek banget. Terus gue langsung kirim gitu kan ke grup kelompok WA yang ada dosennya. Dan untung aja teman gue ngeliat terus ngechat gue kan, Daryl. Terus dia langsung ngasih screenshot. Dan asal lu tahu nih ya, gua udah tiduran jam 6 pagi, gua begadang belum bobo gitu ya. Udah gosok gigi, pakai selimut, mata udah loyo, baca chat temen gua tuh kayak
Dan untung, sumpah temen gue ngeliat sebelum dosen yang ngebaca gitu. Jadi ya bisa gue ubah dulu. Kalau sampai dosen yang ngeliat duluan sih, kayaknya gue bukan DO sih, malah di DO kan kayaknya. Jadi ya lu bayangin aja, gue udah ngerjain tugas gepok, ada project, kerja kelompok, tugas biasa juga masih dikasih gitu kan sama dosen. Ditambah gue harus ngedit dan upload sebelum algoritma YouTube jadi bodo amat gitu sama channel gue karena gue nggak upload. Ini tuh kayak nambah banyak banget stres pas di momen yang sebenarnya gue udah stres banget gitu. Tapi ya untungnya setelah perjuangan mati-matian, gue akhirnya bisa upload videonya. Telat jauh sih, tapi ya masih tetap ke-upload. Terus untung aja videonya tuh kayak performanya bagus dan channel gue bisa naik lagi. Dan meskipun ada sedikit telat juga, tugas-tugas, project, dan kerja kelompok gue selesai juga. Dan semester 2 gue tamat, abis itu kita libur ganti semester. Nah, waktu libur itu gua akhirnya mulai mikir. Gila men, gua udah sesibuk itu, sestres itu, dan itu tuh baru semester 2. Belum nanti kalau magang, belum nanti kalau bikin skripsi. Jadi ya kayaknya boleh deh istirahat kuliah dulu. Awalnya gue nggak mau langsung drop out. Gue bilang ke orang tua gue kalau gue mau cuti dulu kuliah 1 tahun. Dan gue mau ngeliat dulu kalau seandainya YouTube gue berkembang bagus, gue pengen DO kuliah aja dan kerja jadi YouTuber. Tapi ya kalau misalnya nggak berkembang, ya balik kuliah lagi gitu. Gue tuh dulu udah yakin banget orang tua gue tuh gak bakal setuju gitu. Sebelum ngasih tahu aja tuh ya, gue tuh kayak udah mikir-mikir rencana lain kalau seandainya ortu gue nggak ngebolehin gitu. Tapi agak kaget aja sih gue. Ternyata tuh orang tua gue suportif banget gitu. Mereka ngebolehin gue cuti kuliah asal gue bener-bener mau komitmen ke YouTube. Bapak gue negasin, gue tuh udah dewasa, gue harus bisa bikin keputusan sendiri, tapi gue tetap harus tanggung jawab. Soalnya ini menyangkut masa depan. Dan bapak gue pengen gue pikir baik-baik keputusan gue ini sebelum gue beneran cuti atau DO kuliah. Dan karena gue nggak nyangka bapak gue sesuportif itu, gue malah jadi bingung gitu. Soalnya tadi rencana gue tuh ya, abis gak dibolehin cuti sama orang tua gue tuh bakal berdebat dan gue udah siapin argumen padahal. Tapi ya dibolehin. Dan ini tuh malah bikin gue mikir ulang 100 kali lagi. Soalnya karena orang tua gue ternyata suportif, gue jadi kayak gak pengen ngecewain mereka gitu. Jadi tuh abis dibilangin kayak gitu, gue ambil waktu sekitar semingguan buat mikir keras. Gue mau lanjut kuliah atau cuti atau mungkin DO juga gitu. Dan setelah gue mikir panjang, gue akhirnya berkeputusan untuk milih YouTube ketimbang kuliah. Dan gue cuti selama 1 tahun. Kenapa begitu? Karena setelah gue pikir panjang, menurut gue, ini pendapat gue loh ya, ini pendapat gue. Dari pengamatan gue dan kebanyakan orang yang gue kenal, itu tuh sebenarnya gak ada yang kuliah buat nyari ilmu gitu. Kayak kita jujur aja nih ya, mungkin pas pertama kali masuk kuliah, pas ditanya sama dosen kenapa kita kuliah gitu, orang mungkin pada bilangnya kayak mereka pengen belajar atau pengen cari koneksi gitu. Cuman ya nggak salah sih. Cuman gue yakin itu tuh jawaban cuma karena ditanya dosen aja. Tapi kalau misalkan ditanya sama temen deket dan lebih jujur lagi nih ya, alasan sebenarnya gue dan banyak orang yang gue kenal itu kuliah, itu pasti karena ijazahnya. Soalnya menurut gue nih ya, generasi kita zaman sekarang lah, kalau seandainya lu pengen nyari ilmu, lu tinggal buka internet, itu tuh ilmu semua gratis gitu di situ. Dan ya nggak gratis juga sih, lu harus bayar internet. Ya tapi lah lu ngerti lah maksud gue apaan. Mau belajar MTK di internet gratis, mau belajar IPA di internet gratis juga. Desain grafis, coding, belajar masak, tinggal lihat tutorial di YouTube, banyak kok, nggak usah bayar uang gedung lagi. Dan iya, gue tahu nggak semua ilmu bisa dipelajarin kayak gitu. Kalau seandainya gue lagi pengen operasi, terus pas di meja operasinya dokternya tiba-tiba buka HP dan gue denger, oke guys, balik lagi sama gue. Di video ini gue bakal kasih tutorial cara operasi jantung gampang buat pemula. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa diklik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Ya, jujur aja ya, gue bakal sedikit khawatir sih. Jadi ya pendapat gue sih, kuliah atau sekolah itu bagus dan jeleknya tuh karena 2 hal. Pertama itu kalau misalkan mereka ngefasilitasin kita belajar. Contohnya tuh kayak kuliah kedokteran yang punya koneksi sama rumah sakit. Jadi ya selain diajarin teori, kita bisa langsung praktek karena kuliahnya punya fasilitas gitu. Jadi ya yang lu bayar tuh, itu tuh fasilitas dan panduan dari dosen atau guru buat bantu lu belajar, bukan cuma ilmunya doang. Dan kedua, ijazahnya, karena jelas gue yakin lu juga tahu nggak semua ijazah itu setara. Meskipun jurusan lu sama, tapi kalau misalkan si A dari univ nasional terkenal dan si B
dari universitas yang orang pada nggak tahu gitu. Ya jelas lah, ijazahnya si A bakal lebih berharga, dia bakal lebih gampang dapat kerja, dapat posisinya juga lebih gampang dan lain-lain. Kan gue udah bilang gue jurusan bisnis digital. Gue pernah ceritain di video ospek atau di video daftar kuliah gue lupa. Tapi gue tuh bener-bener angkatan pertama dari jurusan gue. Dan karena jurusan baru, berarti belum ada akreditas. Jadi meskipun kampus gue nggak jelek, gue kurang yakin aja sama ijazah kuliah gue. Malah setelah gue pikir panjang tuh ya, resikonya tuh justru lebih gede kalau gue tetap lanjut kuliah ketimbang gue ngelanjutin YouTube gitu. Karena kalau gue tetap lanjut kuliah terus lulus, gue bakal jadi fresh graduate tanpa pengalaman kerja dari jurusan yang baru gitu, belum ada akreditas. Sedangkan kalau gue lanjut YouTube, ini tuh bisa berperan sebagai ijazah juga loh. Gue bisa taruh channel YouTube gue di portofolio gue, dan gue mungkin bisa cari kerjaan di bidang animasi, sosial media, atau mungkin jadi voice actor gitu. Dan ya karena alasan-alasan itu, jadinya gue cuti 1 tahun. Dan ternyata YouTube gue berkembang lebih pesat lagi dalam 1 tahun itu. Ya jadi akhirnya gue nggak balik lagi kuliah, alias ya drop out. Apakah ini keputusan yang benar? Gak tahu. Jujur aja, gue nggak tahu sama sekali ini keputusan yang benar atau enggak. Yang gue tahu tuh sekarang gue mau nge-YouTube, gue suka nge-YouTube, dan gue bakal tetap lanjut nge-YouTube. Tapi gue juga sisihin sih duit dari YouTube gue buat cadangan kalau seandainya gue pengen kuliah lagi. Jadi ya gue nggak nyusahin orang tua gue kalau gue pengen berubah pikiran. Dan oke, itu aja dulu yang mau ngomongin. Kayaknya gue nggak Q&A dulu dah, soalnya pertanyaan-pertanyaannya kayak sama aja. Mungkin nanti bulan depan dah, siapa tahu berubah. Jadi ya kalian coba aja tulis Q&A kalian di komentar ini, ntar bulan depan gue bacain. Kalau bisa agak yang unik gitu guys pertanyaannya guys, supaya nggak sama-sama terus tiap ini. Dan gue mau ngobrol sebentar sih tentang video ini. Pertama, mungkin bakal ada yang nanya ya, kenapa gue nggak kasih tahu saudara gue. Dan alasannya tuh bukan karena gue ada masalah atau gue benci ya sama saudara gue. Cuman ya karena gue malu aja sih. Lu bayangin kan kalau gue bilang ke saudara gue kalau gue DO kuliah gara-gara YouTube, bah diceramahin gue. Dan nggak salah sih, nggak salah ya, pasti mereka kaget gitu. Dan ya gue malu aja kalau seandainya mereka buka channel gue, dan kalau misalkan di play gitu kan video di depan gue, bah gila gue bisa mati nge-cringe gue sama diri gue sendiri. Malunya tuh bisa dibawa sampai ke kubur gitu. Jangan dah, jangan. Jadi ya gue nggak benci atau nggak suka ya sama saudara gue. Terus ya selain itu gue mau disclaimer lagi ya, ini jangan dengerin nih, jangan gara-gara gue DO kalian ada yang DO atau keluar kuliah. Ini jangan ikutin gue, oke? Denger ya, jangan. Pentingkah pendidikan? Penting. Apalagi di Indonesia, susah kalian kalau misalnya nanti nggak ada ijazah. Jadi jangan ikutin gue. Dan yaudah deh, itu dia mau ngomongin, bye bye.